Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda sekalian, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai keberagaman makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Di dalam Al-Quran pada surah An-Nur ayat 45 juga sudah dijelaskan tentang keberagaman ini, di mana dari ayat tersebut artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lainnya dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hewan langka yang ada di Indonesia. Contohnya harimau Sumatera, ini merupakan hewan langka. Komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kemudian badak bercula 1 yang ada di Jawa Barat. Kemudian yang selanjutnya orang utan yang ada di Kalimantan. Dan anoa yang ada di Pulau Sulawesi. Setiap hewan memiliki bagian-bagian tubuh beserta fungsinya masing-masing. Contohnya pada kucing, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung berguna untuk mencium bau, mulut dan gigi digunakan untuk makan, perut untuk mencerna makanan, kaki digunakan untuk bergerak. Selain itu, kaki juga berfungsi untuk menerkam mangsanya, dan kucing ini juga memiliki rambut atau bulu yang berguna untuk menutupi tubuhnya. Selanjutnya, hewan yang akan kita bahas yaitu burung. Nah, di sini ada beberapa bagian yang sama fungsinya dengan hewan lainnya, seperti mata, hidung, perut, dan bulu. Di sini sama fungsinya dengan hewan sebelumnya. Nah, yang berbeda di sini yaitu sayap. Di sini burung memiliki sayap yang berguna untuk terbang. Ekor yang berguna untuk menjaga keseimbangan pada saat burung tersebut terbang. Kemudian kaki di sini selain untuk mencengkram mangsanya, di sini juga digunakan untuk bertengger pada saat burung tersebut hinggap di pohon. Hewan ini memiliki paruh yang berguna untuk makan dan mengoyak makanan. Selanjutnya kita akan membahas hewan yang hidupnya di air. Contohnya ikan, di mana di sini hampir sama, mata untuk melihat, lubang hidung untuk mencium bau, mulut untuk makan. Nah, di sini dia menggunakan sirip untuk bergerak. Kemudian perut masih sama mengolah makanan. Ekornya dia gunakan untuk bergerak dan mengubah arah gerakannya. Kemudian di sini untuk ikan dia menggunakan insang untuk bernafas. Hewan selanjutnya yaitu katak, di mana katak ini merupakan hewan amfibi, yaitu hewan yang bisa hidup di 2 tempat, di darat dan di air, di mana dia memiliki bagian-bagian tubuh yaitu mata, mulut, kaki, selaput kaki. Selaput kakinya di sini dia gunakan untuk mempermudah pada saat dia berenang di air. Kemudian kulitnya selain untuk menutupi tubuh, dia gunakan juga untuk bernafas. Pada fase berudu, katak ini bernafas menggunakan insangnya, sedangkan pada saat katak dewasa, dia sudah menggunakan paru-parunya. Jadi pada saat dia di daratan, katak tersebut menggunakan paru-paru untuk bernafas, tapi pada saat dia di air, dia menggunakan kulitnya. Materi pada pembelajaran 2, kita akan membahas tentang keterampilan seni rupa dengan teknik tempel yang terbagi menjadi 3 teknik, yaitu kolase, montase, dan mozaik. Adapun bahan yang sering digunakan pada teknik tempel ini seperti
batu, daun, ranting, biji-bijian, kerang, dan lain-lain lagi. Yang pertama kita bahas tentang kolase, di mana kolase ini kita akan menempelkan bahan baik itu biji-bijian, kerang, ranting bunga dan sebagainya di atas permukaan pola yang sudah kita buat, baik itu gambar hewan maupun gambar tumbuhan. Di sini bisa kita lihat contoh kreasi kolase yang terbuat dari biji-bijian, di mana biji-bijinya ditempel di atas pola gambar yang sudah kita buat. Kalau yang ini merupakan kolase daun. Montase yaitu karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar yang bisa diambil dari koran bekas, majalah bekas, buku yang sudah tidak terpakai, kemudian kita tempel-tempel menjadi sebuah karya seni yang sama temanya. Karya seni selanjutnya yaitu teknik mozaik, di mana karya seni ini merupakan karya seni tempel yang mengkombinasikan kepingan bahan dengan berbagai warna, baik itu dari kepingan kertas dan lain-lain, yang hasilnya akan menjadi sebuah karya seni yang sangat cantik seperti gambar yang ada di sini. Untuk pembelajaran 2, silahkan Ananda menyimak tugas pembelajaran 2 yang instruksinya ada di teks ini. Kemudian pada saat sudah membuat karya seni, silahkan tentukan keterangan dari gambar tersebut. Pada pembelajaran 3, kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN, di mana kita ketahui bahwa perburuan liar semakin merajalela di Indonesia. Jadi sebagai warga negara, kita harus menghindari atau memberikan peringatan kepada orang-orang yang suka melakukan perburuan liar, karena perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan kita, yang lama-kelamaan akan membuat hewan dan tumbuhan akan menjadi punah atau tidak ada lagi stoknya di muka bumi ini, yang akan membahayakan manusia itu sendiri. Ada beberapa hewan yang sering diburu oleh manusia seperti harimau, di mana bagian tubuh harimau yang diperdagangkan meliputi kulit, kumis, cakar, dan ada juga yang membuat awetan harimau utuh yang akan dijadikan sebagai hiasan yang ada di rumah, yang akan diperjualbelikan dan memiliki daya jual yang tinggi. Rusa juga merupakan hewan yang banyak diburu oleh manusia untuk dijadikan hiasan, bagian tanduknya yang unik. Kemudian gading gajah juga bernilai seni karena bisa diukir dan memiliki daya jual yang tinggi. Jadi, kita harus melakukan upaya pelestarian hewan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Yang pertama, harus melestarikan habitatnya atau tempat tinggal hewan, melarang perburuan dan perdagangan hewan, melakukan penangkaran hewan langka. Upaya pemerintah yaitu membangun Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di bagian Pulau Jawa. Pada Taman Nasional ini melakukan penangkaran pada badak bercula 1. Selanjutnya, Taman Nasional Waikambas terdapat di Bandar Lampung, Pulau Sumatera. Ini melakukan penangkaran pada hewan gajah. Dan selanjutnya terdapat Taman Nasional Komodo yang melakukan penangkaran komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Untuk tugas pembelajaran 3, silahkan Ananda lihat buku cetak tematik 4C halaman 61. Pada pembelajaran 4, kita akan belajar IPA mengenai ciri khusus hewan, kemudian IPS mengenai karakteristik tempat hidup hewan. Hewan pertama yang akan kita bahas yaitu cicak, di mana kita ketahui bahwa hewan ini bisa merayap di dinding, walaupun posisinya terbalik, dia tidak akan bisa terjatuh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada bagian kaki cicak memiliki rambut-rambut halus atau disebut juga sebagai kaki lengket atau kaki perekat. Makanya cicak tidak akan terjatuh pada saat merayap di dinding. Selain itu, cicak juga memiliki kemampuan autotomi, yaitu dia bisa memutuskan ekornya pada saat merasa dalam bahaya. Kemudian ekornya tersebut lama-kelamaan akan bisa tumbuh kembali. Hewan selanjutnya yaitu bebek. Bebek ini tempat hidupnya di air dan di lumpur. Jadi dia memiliki ciri khusus, memiliki kaki yang berselaput untuk mempermudahnya pada saat dia berenang di air.
Selain itu, saat sedang berenang, bulu-bulu bebek ini dilapisi oleh lapisan minyak yang dapat menyeimbangkan berat tubuhnya pada saat berenang. Paruhnya yang panjang dan tumpul memudahkannya mendapat makanan di air ataupun di lumpur. Selanjutnya yaitu beruang kutub. Karena hewan ini hidupnya di bagian kutub, jadi dia memiliki ciri khusus mempunyai bulu yang tebal untuk menjaga kehangatan tubuhnya agar tetap bisa bertahan hidup di daerah yang sangat dingin. Hewan ini juga memiliki kelenjar minyak untuk mencegah bulunya basah saat dia berenang. Kemudian mempunyai indera penciuman yang tajam sehingga dia bisa dapat mengetahui mangsa atau makanannya. Selanjutnya, hewan yang akan kita bahas yaitu singa. Singa ini memiliki bulu yang tebal di sekitar leher, itu untuk singa jantan. Dan untuk singa betina, bulunya tidak lebat di sekitar lehernya. Kemudian, singa tersebut merupakan pemakan daging atau disebut juga sebagai karnivora. Makanya singa memiliki gigi taring yang banyak. Selain itu, singa juga memiliki cakar yang tajam untuk mencengkram mangsanya. Bunglon. Bunglon dapat merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat dia hinggap atau yang dia diami. Jadi, perubahan warna tubuh ini bisa juga disebut sebagai mimikri. Kemampuan ini membuat bunglon untuk menghindari musuhnya atau mengecau musuhnya. Kemudian memiliki lidah yang panjang sehingga bisa menangkap makanan dari jarak yang jauh. Burung pelikan memiliki ciri khusus paruh yang panjang dan berkantung yang berfungsi untuk memudahkannya pada saat menangkap ikan di air. Sekian dulu materi hari ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.